Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan belajar tema 2, materi ke-10. Nah, di materi ke-10 ini Bapak hanya akan membahas tentang bahasa Indonesia. Tepatnya nanti pembahasan kita pada hari ini adalah kata baku. Oke, sebelumnya pernah juga ya kata baku. Itu di pembelajaran di tema sebelumnya atau di pembelajaran sebelumnya. Nanti silakan lihat slide-nya lagi ya. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya simple, sangat sederhana. Dengan belajar ini kalian mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Oke? Tujuannya hanya menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Nah, kalau kalian sudah bisa menyebutkan kata baku dengan benar, nanti ada latihan, berarti kalian sudah menyimak dengan baik pembelajaran ini. Nah, apa itu kata baku? Nah, kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Jadi harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh ahli-ahli bahasa. Nah, sedangkan menurut atau kata yang ejaannya sudah benar dan ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, baik yang offline maupun yang online. Yang offline itu bentuknya buku, yang offline bisa kalian buka di kbbi.co.ac.id. Nah, kata baku biasanya digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi. Misalnya pengungkapan kata-kata yang resmi, misalnya di acara-acara resmi oleh MC yang resmi. Kemudian baik tulisan maupun pengungkapan kata, baik secara tulisan ditulis maupun secara lisan dikatakan. Ini adalah kata baku ya. Jadi biasanya digunakan dalam buku-buku pelajaran, kemudian dalam buku-buku ilmiah, kecuali buku-buku atau cerita non fiksi ya, cerita fiksi atau cerita yang bersifat karangan itu bisa menggunakan kata baku dan tidak baku. Tapi untuk kata-kata yang buku-buku pelajaran, buku-buku yang sifatnya ilmiah itu harus menggunakan kata baku. Nah, ciri-ciri kata baku apa? Yang pertama, bentuknya tetap dan tidak berubah. Jadi bentuk katanya tetap tidak berubah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Jadi tidak ada selipan-selipan atau tidak ada selipan-selipan dari kata bahasa asing atau bahasa daerah, baik pengucapan maupun penulisan. Yang ketiga, memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Jadi artinya pasti. Misalnya satu, ya satu, tidak bisa jadi dua. Kemudian ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gampangnya ketika kalian buka, kalian misalnya mendapatkan kata baru, tapi ragu ini kata baku atau tidak, maka silahkan buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah kata contoh baku dan tidak baku. Yang pertama, keseharian kita sering menyebutkan kata apotik. Oke, kata apotik. Nah, apotik ini kata bakunya adalah apotek. Oke, paham ya? Ketika kita menyebutkan mau kemana, mau tebus obat kemana, di mana, di apotik. Nah, oke, apotik. Penyebutan dan penulisan kata apotik ini salah. Yang betul adalah apotek, ke apotek. Oke, yang kedua, film. Oke, ini kata-kata yang sering kita ungkapkan sehari-hari. Yang kedua, film. Seharusnya film. Oke, pakai V ya, film, bukan film. Yang ketiga, bis. Harusnya bus. Bus sekolah, bus karyawan, bukan bis. Bis penggunaan kata tidak baku. Yang keempat adalah cabe. Oke, cabe adalah kata tidak baku. Kata bakunya adalah cabai. Oke.
Kata bakunya cabai. Yang selanjutnya adalah aktivitas. Di mana yang salahnya? Oke. Harusnya dia pakai V, aktivitas, bukan aktivitas. Selanjutnya antri. Antri dong. Antri kata baku bukan? Ternyata antri bukan kata baku. Kata bakunya adalah antre. Selanjutnya kata cedera. Cedera bukan kata baku. Kata bakunya adalah cedera. Nasehat ternyata bukan kata baku. Kamu dinasehatin bapak. Oke, berarti itu bukan kata baku. Kata bakunya adalah nasihat, bukan nasehat. Oke, paham ya? Nah, ini adalah kata baku, beberapa kata baku. Nanti bapak akan minta kalian menulis kata baku ini dalam sebuah kalimat baku. Oke, kalimat efektif. Kata baku menjadi kalimat efektif. Nanti bapak akan sediakan Google Form ya. Linknya ada di bawah. Silahkan buat kalimat dari kata baku berikut ini ya. Ada apotek, ada film, ada bas, cabai, aktivitas, antre, cedera, nasihat. Nanti silahkan dibuat ya kalimat efektif ya. Oke. Nah, sekarang coba baca teks berikut ini dengan cermat. Nah, judulnya mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Ini bisa kalian lihat di halaman bisa kalian lihat di halaman 122. Silakan dibaca, dipahami, kemudian ditulis kata-kata pentingnya ya. Di garis bawahi di bukunya, di kata-kata pentingnya apa dalam wacana atau bacaan ini. Ini bisa kalian lihat di halaman 122 biar tidak terlalu panjang videonya ya. Nah, kemudian setelah kalian membaca, mengamati dan mencatat atau menggarisbawahi kata-kata penting dalam teks ini atau dalam wacana ini, kemudian silahkan kerjakan halaman 123. Oke, Bapak sudah buat pertanyaannya dari kata yang ada pada halaman 123. Kalian hanya tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan tugas ini tidak perlu dikumpulkan ya. Tugas yang dikumpulkan nanti yang membuat kalimat dari kata baku, membuat kalimat efektif dari kata baku. Kalimat efektif sudah Bapak berikan kemarin. Sekarang tinggal kalian realisasikan atau kalian praktek membuat kalimat efektifnya. Oke. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat walaupun singkat pendek, insyaallah jelas ya perintah-perintahnya, dan ini hanya mengulang materi sebelumnya, ada juga tentang kata baku. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.